sambil kita memilah, kita akan melakukan pemilahan bibit ya untuk tanaman, karena kemarin itu tanaman cabenya itu ada 2 varietas ya. Satu turunan dari pembelian dari pasar ya, mungkin beda tempat ya. Harusnya di cuaca adem, ketinggian tinggi ya. Sedangkan Mamang Tani beli yang dari pasar itu ditanam di sini banyak yang busuk, antraknosa basah malah ya. Terus Mamang Tani beli yang bibitan yang dari toko ya. Seperti ini ya, kuat sekali ya. Menurut Mamang Tani kuat ya, tidak ada yang busuk antraknosa nyampe 20%, tidak sama sekali. Nah, seperti inilah bibitnya ya. Ini yang nanti bakal Mamang Tani turunkan karena memang cocok di tempat Mamang Tani. Dan ada plusnya lagi, untuk pemilahan bibit yang sudah kita tanam di wilayah kita cocok, itu insya Allah dalam penanaman kembali untuk selanjutnya insya Allah cocok ya. Ini kuat ya, bibitnya tidak nyampe antraknosa, beda sama yang turunan yang beli dari pasar ya. Kita turunkan karena memang beda tempat mungkin ya, pas ditanam di tempat panas ya, dataran rendah, pada busuk antraknosa. Sedangkan yang ini cocok ya. Kita pilah-pilah saja karena memang kalau sudah tua seperti ini, pohonnya tua seperti ini, bijinya juga full ya, beda sama yang baru panen ya. Itu biasanya bijinya sedikit ya, seperti ini. Kita cari yang lurus-lurus saja, nanti kita belah ya. Nanti kita belah. Nah, seperti ini ya. Karena memang sudah tua jadi tidak lurus ya. Kalau bagus itu ini sudah 2 kali pembuahan ya. Ini sisanya yang sisa-sisa kita pisahkan seperti ini ya. Tadi sudah Mamang Tani banyak juga ya. Kita pisahkan untuk penanaman di tempat lain atau di musim depan di tempat ini ya. Karena memang lahannya cocok ya, tidak sampai busuk antraknosa basah ya. Kalau untuk patek malah jarang ya, tidak terlalu banyak ya. Pokoknya kalau Mamang Tani persentasekan itu bangsa berkisar di 10% saja, itu pun sudah patek kering ya. Paling bagus patek kering masih kita bisa manfaatkan, tapi kalau busuk basah ya, antraknosa basah, kalau yang kemarin bibit turunan di sini dia jatuhnya ya, jadi banyak belatungnya. Kalau ini tidak ada belatungnya ya, malah cuman patek kering saja di bawah ya. Kalau di atas ini udah pasti gagal ya. Makanya Mamang Tani sekarang pilah-pilah seperti ini ya. Kita pilah yang panjang ya, yang lurus. Nanti kita bakal turunkan bibitnya ya, seperti ini. Nah, ini dipegang seperti ini, bijinya full, beda sama yang turunan seperti itu ya. Kita pilah-pilah saja untuk yang banyak bijinya ya, seperti ini ya. Ini terlihat ya, ada guratan-guratannya ya. Itu bijinya full ya, makanya dagingnya itu sedikit kasar ya, sedikit tebal dibandingkan yang bibit kemarin turunan seperti itu. Nah, seperti ini kita bakal jual ke pasar, sisanya yang bagus seperti ini, pilah-pilah seperti ini kita buat turunan bibitnya ya, seperti itu ya. Ini Mamang Tani sengaja ya pemanenan seperti ini kalau untuk dasaran ke depan, karena memang kalau bibit cabai CMK itu menurut Mamang Tani bukan main-main ya, harganya di atas 200-an ya. Kalau yang bagus itu di atas 200-an, itu pun belum tentu cocok ya di tanah yang pernah kita tanam sekarang ya, karena beda bibit, beda juga ya pengolahan tanahnya, terus perawatannya nanti berbeda pula ya. Makanya Mamang Tani fokus saja seperti ini ya, untuk pemilahan yang sudah pernah berhasil di sini ya dan tidak gagal. Makanya Mamang Tani cenderung turunkan saja yang bibit seperti ini karena memang cocok ya. Jadi kedepannya kita sudah punya gambaran ya, untuk hama antraknosa basahnya sudah terhindar ya. Tinggal mungkin nanti hama-hama apalagi yang datang ya, seperti itu pasti tiap musim beda-beda ya. Hari ini kita musim tahun ini kita sukses, belum tahu tahun depan, karena memang apalagi kalau di rolling terus bibitnya ya, nggak pernah nggak di rolling
rolling terus saja itu ya, di rolling. Ada bibit bagus kita ganti, ada bibit bagus kita ganti, belum tentu cocok di wilayah masing-masing ya. Mamang Tani sengaja memang kalau untuk penanaman di sini, soalnya pernah ada yang menanam cabai apa namanya, cabai rawit setan ya, cuman tidak cocok di sini ya. Makanya Mamang Tani alih-alih menanam cabai keriting ya, tapi alhamdulillah hasilnya bagus juga ya. Bagus, menurut Mamang ini sangat bagus ya, untuk karena memang kalau ditanami untuk cabai rawit setan itu kegagalannya hampir di 50%. Sempat ada yang tanam di sini, makanya Mamang Tani nggak berani dan tidak memberanikan diri karena memang mau fokus ke CMK. Kalau cabai merah keriting ini lebih sulit memang perawatannya, tapi sudah ada yang berhasil di lahan ini dulunya ya. Makanya Mamang Tani kejar terus, ketemu bibitnya, kita fokus di bibitnya, tinggal kita maksimalkan di tahun-tahun kedepannya ya. Atau tanahnya mungkin sudah cocok ya, tinggal kita perawatannya saja nanti ya, seperti itu. Sekian dulu dari channel Mamang Tani masalah pembibitan atau penurunan varietas ya untuk cabai CMK di wilayah Mamang Tani, cabai CMK merah sekalian pemanenan ya. Sekian dari channel Mamang Tani, jangan lupa like dan subscribe serta share-share. Jangan lupa tetap nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu.